Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selamat datang di channel Haris Mokarizo. Di video kali ini saya mau bahas tentang Honor Band 5, sebuah smart band dengan harga yang terjangkau dari Huawei. Langsung aja kita lihat sama-sama ya. Pertama boxnya seperti ini. Ini ada tulisannya Honor Band 5 AMOLED Display Colorful Watch Face. Untuk sampingnya kayak gini. Untuk bagian bawahnya ini ada tulisannya ya. Buatan China, PT Huawei Tech Investment. Jadi ini resmi ya untuk pasar Indonesia. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Dan untuk spek dan fitur singkatnya, kalian kalau mau lihat bisa di pause aja ya, supaya lebih jelas. Oke, apa saja yang didapat ketika kita beli smart band ini? Pertama jelas box, isinya smart band, konektor charger seperti ini, kabel micro USB, konektornya disambungkan ke kabel chargernya seperti ini. Ini bisa dipasang di power adapter atau power bank. Kemudian ada kartu garansi dan quick start guide. Nah, ini smart bandnya. Untuk fisiknya, bentuknya kotak memanjang. Bahan jamnya ini plastik. Layarnya ini bisa touch ya layarnya. Kemudian ada capacitive touch di sini. Bagian samping nggak ada apa-apa. Bagian belakangnya di sini ada heart rate sensor dan ini pin konektor charger ya. Untuk cara charge-nya, jadi ini konektor chargernya. Ini di strapnya ada lubang seperti ini ya. Dan di chargernya, konektornya ada tonjolan seperti ini. Ini kita pasin aja. Gini. Terus kita pasang. Nah, tinggal dicas gitu. Kemudian untuk strapnya di sini ada tulisan Honor. Dan untuk pengunci strapnya, ini sepertinya bahannya plastik ya, bukan metal ini. Untuk smart band yang saya beli ini warnanya hijau ya. Dan saya suka dengan warna hijaunya yang menurut saya bagus. Dan smart band ini saya sudah pasang anti gores sebagai pencegahan dari goresan-goresan yang tidak diinginkan. Walaupun setahu saya sih aslinya sudah menggunakan kaca ya, layar smart band ini. Oke, saya mau cerita dulu nih. Awal saya terima smart band ini, saya langsung install Huawei Health dari Play Store. Tapi ternyata saya nggak bisa buka app Huawei Health tersebut dan muncul notifikasi di app seperti ini. Akhirnya setelah saya browsing-browsing, cari-cari tahu, ternyata saya harus install dulu Huawei App Gallery. Setelah itu saya harus install Huawei Mobile Service yang bisa ditemukan di dalam Huawei App Gallery. Baru setelah itu aplikasi Huawei Health bisa saya buka dan saya baru bisa pairing smart band ini dengan handphone saya. Kemudian setelah saya berhasil pairing, saya kaget. Ternyata ada dua fitur yang nggak muncul di smart band ini, yaitu SPO2 atau Blood Oxygen Monitor dan Music Control. Setelah saya cek, ternyata out of the box, firmware smart band ini perlu diupdate dulu agar dua fitur tersebut muncul. Setelah kurang lebih sekitar 30 menit proses update firmware, barulah dua fitur tersebut ada. Oke, sekarang kita masuk ke fitur ya. Yang pertama, jelas ada jam. Tergantung dari watch face yang digunakan, banyak yang bisa ditampilkan pada fitur ini. Kalau yang saya gunakan ini watch face custom ya, jadi saya download di aplikasi Huawei Health, saya pakai yang ini. Kemudian setelah itu ada pedometer atau step counter atau penghitung langkah. Di pedometer ini kita bisa melihat berapa banyak jumlah langkah kita, jumlah kalori yang terbakar, kemudian jarak tempuh yang sudah dilewati. Dan untuk yang dua ini, sepertinya ini untuk intensitas waktu olahraga kita dan berapa banyak jumlah kita berdiri dalam 12 jam. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Lanjut, kemudian ada heart rate untuk memonitor berapa jumlah detak jantung kita per menit. Lalu ada SPO2 atau Blood Oxygen Monitor.
yang berfungsi memonitor berapa saturasi atau kadar oksigen yang ada di dalam darah kita. Lanjut lagi, ini ada sleep monitor. Smart band ini bisa kita gunakan selagi tidur untuk memonitor bagaimana kualitas tidur kita. Lanjut ada workout. Di dalamnya terdapat beberapa aktivitas olahraga yang bisa di-track oleh smart band ini. Kemudian ada more. Di dalam more ini bisa kita temukan banyak seperti timer, stopwatch. Ini timer, stopwatch, face. Face ini untuk merubah watch face. Kemudian ada Find Phone untuk mencari handphone yang di-pairing dengan smart band ini selama masih terkoneksi Bluetooth-nya. Coba ya. I'm here. I'm here. Kemudian ada Brightness untuk mengatur tingkat kecerahan layar. Kemudian ada Screen On. Screen On untuk mengatur screen timeout atau berapa lama kita ingin layar jam ini menyala sebelum sleep dengan sendirinya. Kemudian ada Battery untuk melihat kapasitas baterai yang masih tersedia karena nggak semua watch face ada icon baterai monitornya. Dan terakhir ada System yang isinya untuk mereset, restart, power off, regulatory. Regulatory ini semacam license ya. Dan ada about. Di about ini kita bisa temukan device name, MAC address, serial number, dan juga firmware version. Berikutnya ada message. Di message ini semua notification yang kita allow atau perbolehkan dari handphone bisa dilihat di sini. Contoh WhatsApp. Coba saya akan kirim WhatsApp ke sini. Kira-kira munculnya seperti apa? Nah, ini kalau ada WhatsApp, ini ada notifikasi-notifikasi ya. Bisa kita buka. Nah, seperti ini untuk WhatsApp ya. Sekarang kita coba untuk telepon masuk. Nah, seperti ini kalau ada telepon masuk. Kalau kita nggak mau angkat, kita bisa hang up dari sini. Nah, oke, sekarang kita lihat sepintas seperti apa app-nya ya. Jadi app-nya seperti ini. Di sini kita bisa lihat jumlah langkah kaki, durasi olahraga, exercise record, heart rate, sleep monitor, weight, stress. Nah, kalau stress ini saya coba buka. Di sini tulisannya connect a support device to test your stress level. Jadi kemungkinan ini nggak bisa kita gunakan untuk tes stress level. Kemudian ada SpO2 atau Oxygen Blood Monitor. Kemudian di sini kita bisa lihat exercise yang ingin di-track. Kemudian ada device. Jadi kalau kita mau pairing, kita masuk ke sini, kita bisa add smart band kita yang ingin di pairing. Kemudian untuk lihat-lihat macam-macam watch face bisa dari sini. Kemudian ada profile. Oke, untuk kelebihannya, smart band ini build quality-nya cukup bagus dan solid. Dan bobotnya ringan, dipakai enak, nggak terlalu mengganggu. Selain itu, kelebihan berikutnya adalah harga yang terjangkau. Harganya di bawah Rp400.000. Untuk kekurangannya, saya menemukan hanya ini ya, untuk chargernya ya. Jadi untuk mencas kita harus menggunakan konektor ini. Yang mana kalau konektor ini hilang, ya kita jadi repot. Kesimpulan, Honor Band 5 ini cocok untuk kalian yang ingin mempunyai smart band atau fitness tracker dengan harga yang cukup terjangkau, namun dengan cukup banyak fitur dan kualitas yang oke. Nah, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dan komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Dadah.